Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ada sebuah kisah seorang anak yang ketika dia belajar dengan para teman-temannya, dia adalah yang paling bodoh. Bahkan seringkali dihina oleh beberapa sahabat-sahabatnya, dicaci, dimaki, dia tetap bersabar. Karena dia stres, jadi tidak tahu harus berbuat apa, dia sadar akan kebodohannya. Akhirnya dia masuk ke dalam sebuah gua. Di dalam gua itu dia merenung. Ketika merenung, dia mendengar tetesan air yang mengucur dari atas. Tes, tes. Tetesan itu jatuh tepat di atas batu, sehingga batu itu berlubang, lubang yang sangat dalam. Kemudian dia berdiri, dia melihat, memperhatikan dengan seksama, dia berpikir, batu yang sekeras ini kenapa bisa berlubang? Tidak lain lubang itu disebabkan karena tetesan air yang tiada henti terus menghujam batu yang sangat keras tersebut. Setetes demi setetes, akhirnya mampu melubangi batu itu dengan sangat dalam. Sejenak dia berpikir, kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa segala pekerjaan, segala cita-cita, setiap impian tercapai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Great Wall, tembok besar Cina, salah satu peninggalan yang paling bersejarah di dunia ini. Dari sekian banyak anak tangga yang sudah kita naiki, Allahu Akbar, betapa kita merasa lelah, apalagi dalam keadaan puasa seperti ini. Satu demi satu, keringat bercucuran. Saya teringat pepatah Arab yang mengatakan, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang terus bekerja keras, memeras keringat, membanting tulang, maka setiap cita-citanya pasti akan sampai. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba lima yatakasal. Teruslah bersungguh-sungguh dalam mengejar setiap impian dan angan-angan. Jangan pernah putus asa. Don't you give up. Tanpa kesungguhan, tidak akan pernah ada kisah dan sejarah tentang tembok besar Cina ini. Tanpa kesungguhan, sebuah cita-cita tidak akan pernah tercapai. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk serius, fokus di dalam menjalani setiap apa yang kita usahakan. Yang terpenting adalah usaha, bukan hasil. Karena hasil itu adalah urusan Allah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah seorang anak bodoh, yang tidak lain namanya pada akhirnya menjadi ulama besar, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar artinya anak batu. Lucu namanya, anak batu. Kenapa bisa anak batu? Karena dia belajar filosofi hidup hanya dari sebuah batu. Artinya, setiap kita harus banyak belajar dari alam. Alam yang besar ini, alam yang megah ini, alam yang ciptaan Allah ini adalah tempat kita belajar. Belajar tentang kehidupan. Belajar dari pengalaman. Seseorang tidak akan pernah menjadi dewasa ketika dia tidak mau belajar dari pengalaman dan kehidupannya. Satu hal yang paling tepat, menggali nilai-nilai potensi yang ada di dalam diri kita. Itu yang terbaik. Rasulullah menjadi seseorang yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban bangsa. Satu kuncinya, kesungguhan, fokus, dan tidak pernah putus asa.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Great Wall ini, dari tembok besar Cina ini adalah salah satu tanda-tanda jejak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru satu saja. Begitu banyak, bahkan ribuan tanda-tanda kebesaran